Selamat sore. Di sini saya sebagai konselor akan menerapkan terapi kursi kosong ataupun empty chair kepada seorang klien yang sedang mengalami masalah ataupun konflik dengan seseorang. Jadi, sebelum saya memulai terapi ini, di sini saya akan membacakan apa itu pengertian dari terapi kursi kosong atau empty chair. Jadi terapi empty chair ini adalah sebuah teknik konseling yang memungkinkan seorang klien itu bisa mengungkapkan pikiran, perasaannya ataupun masalahnya dengan orang tuanya, dengan pasangannya, ataupun dengan orang di sekitarnya. Jadi dalam teknik ini nanti saya akan meminta seorang klien berbicara apa yang mengganjal dari dalam dirinya ataupun perasaannya. Setelah itu nanti saya menyuruh klien tadi supaya memerankan orang yang sedang bermasalah dengan dia. Baik, tadi saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari terapi empty chair ini ataupun tujuannya. Sekarang saya di sini meminta Anda untuk menceritakan apakah ada perasaan yang mengganjal pada diri Anda, dan Anda bisa menjelaskannya kepada saya. Oke, jadi saya ini sedang skripsian, saya mahasiswa semester 8 dan saya memiliki 4 saudara, tetapi 2 lagi berada di luar kota dan 1 lagi di sini juga tinggal bersama saya dan ibu saya, namun bekerja dari pagi hingga malam. Jadi untuk menemani ibu saya itu ditugaskan kepada saya. Sebenarnya bukan ditugaskan secara resmi ya, tapi karena saya di sini merasa saya masih kuliah, jadi saya merasa itu tanggung jawab saya. Namun yang buat saya pikiran itu ya namanya anak skripsi ya, begitu orang tahu pasti dengan jurusan saya yang budaya ini saya seharusnya lebih suka mengeksplor, saya lebih suka penelitian, saya harus ke lokasi skripsi saya itu, saya mau menjelajah ke tempat lain yang bisa menambah wawasan. Namun karena ibu saya ini selalu merasa tidak ingin ditinggal sama saya, sehingga saya ngerasa kurang semangat untuk mengerjakan skripsi. Jadi saya merasa buntu, merasa suntuk di rumah ini terus-terusan seperti itu. Jadi saya merasa sedikit terbebani karena di rumah ini. Jadi setelah tadi Anda menjelaskan permasalahan ataupun konflik dengan ibu Anda, bisakah Anda ekspresikan bagaimana pada saat itu perbincangan Anda dengan ibu Anda ketika Anda harus menjaga ibu Anda di rumah? Dari segi saya, Mas, aku mau keluar ya besok, soalnya mau skripsian sama teman-teman skripsi, terus juga mau ke kampus lah, lihat prodi, siapa tahu ada informasi bisa dosen pembimbing dijumpai. Seperti itu dari saya. Baik, bagaimana tanggapan ibu Anda setelah Anda mengatakan itu kepada beliau? Apakah Anda bisa mengekspresikannya? Aduh, kalau kau keluar siapa kawan mama?
toh mama nggak bisa sendiri, takut. Jadi itu yang membuat saya sering terjadi keribut seperti itu terus. Lalu setelah ibu Anda mengatakan seperti itu, apa Anda jawab? Saya langsung mengatakan, jadi gimana, aku lagi skripsian, kalian menuntut cepat, jangan bayar uang kuliah lagi, sementara aku susah untuk keluar, aku juga butuh refreshing, nggak di rumah ini terus-terusan. Setelah Anda mengatakan itu, apakah ibu Anda itu akan memakluminya atau apa yang dikatakan ibu Anda? Nah, mungkin saya bisa mempraktekannya yang buat saya ribut. Ya janganlah, kapan-kapan aja, pokoknya gak ada kawan mama, nanti mama jatuh kayak mana, sakit kayak mana, kan bisa udah skripsi di rumah aja sama kawan kapan-kapan aja, kan bisa itu mudahnya, tinggal buka aja laptop. Baik, setelah ibu Anda mengatakan seperti itu, apa yang Anda rasakan gitu? Apa yang Anda ingin ungkapkan? Ada rasa yang betul-betul kesal ya, karena mungkin saya mengerti apa posisi ibu saya, cuma yang saya kesalkan, contoh saya ke kampus ya, kenapa nggak bisa ditinggal hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam lah, dari jam 1 sampai jam 5. Kalau jam 6 itu kan masih terang, jadi itu yang buat saya kesal. Ditambah lagi saya berpikir rumah ini kan bisa tinggal dibuka pintunya, main handphone, istirahat, makan, disediakan cemilan, ada tetangga juga. Jadi menurut saya nggak semenakutkan itu untuk ditinggalkan sendirian seperti itu. Jadi, apakah Anda sudah mengatakan kepada ibu Anda seperti yang Anda bilang tadi? Sudah. Lalu ibu Anda mengatakan apa? Ya, boleh dipraktekkan. Ya pokoknya udahlah, temanilah mama. Haruslah, janganlah. Kalau main-main sama kawan kan, kalau main-main, mama aku di sini suntuk sendirian. Udahlah, sendiri aja lah, aku tinggalin aku. Lalu setelah ibu Anda mengatakan seperti itu, apakah Anda masih bersikeras atau sebenarnya Anda merasa bahwa alasan ibu Anda itu masuk di akal? Sebenarnya ada momen saya memaksa keluar ketika dosen pembimbing saya sudah memang harus tidak bisa mengubah jadwal bimbingan saya. Di situ saya memaksa keluar, tetapi hal yang menghambat saya selalu tertekan ketika saya memutuskan untuk tetap keluar, itu menjadi beban bagi saya karena saya nggak tenang di luar. Contoh nih, selesai lagi bimbingan, pikiran saya selalu ke rumah. Saya selalu bertanya, mama di mana, lagi apa, aman atau enggak. Itu yang membuat saya, kalaupun saya tetap memutuskan keluar, terbebani juga. Tetapi 90% saya lebih memilih untuk tetap di rumah ini, karena satu sisi saya lebih, ya sudah, kalau mending aku yang terbebani daripada orang tuaku merasa kesepian. Ada momen di saat aku nggak sadar, tapi 80%-nya saya sadar kalau orang tua saya itu membutuhkan
buat saya. Kalau nggak saya, siapa lagi temannya di sini? Baik, mungkin cukup jelas ya bagaimana konflik Anda dengan ibu Anda sendiri, dan apakah itu jadi terbeban dengan Anda, lalu terbeban dengan ibu juga, karena dia pasti membutuhkan temannya gitu. Sementara Anda kan harus melakukan tanggung jawab di luar gitu. Jadi tadi Anda sudah berpikir lah ya bahwasanya sebenarnya ibu Anda itu mengatakan seperti itu karena memang beliau sedang kesepian gitu. Mungkin itu saja dari terapi empty chair ini. Jadi tadi itu seorang klien ini menjadi dua kepribadian. Dia mengekspresikan dengan dua kepribadian. Yang pertama yaitu mengekspresikan sebagai dirinya sendiri, lalu yang kedua dia mengekspresikan sebagai seorang ibunya tadi, di mana mereka itu sedang melakukan perdebatan ataupun perbincangan ketika si kliennya ini ingin pergi keluar dengan tujuan yang jelas, yaitu mengerjakan skripsi ataupun ada bimbingan dari dosennya. Tetapi si ibunya ini, ibu beliau ingin selalu ditemanin karena merasa kesepian. Mungkin itu saja dari cara menerapkan terapi empty chair ini, yaitu memerankan dua tokoh, memerankan kepribadian dua tokoh dalam satu orang. Jadi yang kedua itu ada barang yang harus ada barang yang si klien ini mengingat tentang ibunya gitu. Mungkin apa saja yang sering dikenakan oleh ibu ataupun yang sering digunakan oleh ibu. Oke, mungkin saya akan memberikan barang ini. Mungkin barang ini tidak digunakan ibu saya, tapi seperti yang kita ketahui bahwa ibu mengurus lebih banyaknya pekerjaan rumah. Jadi ketika saya melihat ini, oh gosokan saya ada nih, itu ini. Baik, jadi inilah barang yang beliau ingat ketika beliau sedang mengingat ibunya gitu. Jadi ini adalah suatu pewangi pakaian yang dimana ini sering digunakan oleh ibunya saat menyetrika. Baik, demikianlah penerapan terapi kursi kosong ini atau empty chair. Semoga klien yang bermasalah ini bisa mencari solusi ataupun tahu cara mengatasi permasalahan ini ketika terjadi lagi bersama ibunya. Sekian dan terima kasih.